Jumpa lagi dengan channel Ayus. Oke, teman-teman, kali ini kita kedatangan dengan tamu-tamu yang sangat istimewa. Beliau pengelola travel yang sudah malang melintang di Indonesia. Bahkan mereka ini sudah sangat terkenal di Arab gitu. Makanya kita itu perlu cerita, perlu bagaimana sebenarnya bisnis travel, khususnya di sini ada Pak Heri sebagai Direktur Arafah, kemudian Arafah Mina ya, kemudian ada Pak Muhibin sebagai Direktur Catur ya. Oke, kali ini kita perlu cerita yang sedikit menarik ini karena memang di Arafah kemarin ada sedikit satu masalah gitu loh ya, tetapi alhamdulillahnya ya sekarang semua masalah itu sudah selesai gitu loh. Cuman kan kita perlu cerita nih dari Pak Heri. Gimana Pak Heri? Bisa cerita dong sebentar mengenai terima kondisi kasih. Arafah Ya. gitu. Alhamdulillah sebetulnya kita ini sudah beroperasi 15 tahun ya. Tapi tahun kemarin ini 2023 ini adalah tahun yang paling berat buat kami karena pasca pandemi kami menerima pendaftaran jamaah sebelum pandemi dengan harga lama, namun mereka harus berangkat pasca pandemi dengan harga baru yang semuanya tidak bisa nambah gitu ya. Sehingga yang terjadi adalah kami cover selisih kekurangan itu, sehingga setelah kita memberangkatkan lebih dari 3.700 kita nggak sanggup, kita kolaps gitu ya, sehingga menyisakan ada 1.000 jamaah yang akhirnya belum bisa berangkat dan terjadilah kesulitan-kesulitan yang selama ini kita akhirnya hadapi gitu ya, sampai akhirnya terpaksa izin Arafah Mina juga dibekukan karena kita gagal memberangkatkan 1.000 jamaah tersebut gitu ya. Yang bekukan Kemenak ya? Iya, Kemenak. Oke. Terus bagaimana cerita kok bisa ketemu Pak Muhibin ini? Gimana? Sebetulnya panjang juga ceritanya saya ketemu Pak Muhibin ini. Pak Muhibin ini sebetulnya teman lama gitu ya, teman lama sekali dan berhubungan terus sebetulnya. Tapi saya kebetulan memang belum sampai sempat ketemu Pak Muhibin. Banyak teman-teman yang bantu gitu ya, tapi bantunya itu ya ternyata ndak sampai tuntas gitu ya. Bantu satu keberangkatan selesai, ada yang bantu mensupport satu keberangkatan selesai, jadi nggak pernah sampai selesai. Nah akhirnya Pak Muhibin kontak saya malahan gitu. Oh gitu. Kontak saya diajak ngobrol dan akhirnya singkat cerita Pak Muhibin mau bantu menyelesaikan tuntas semuanya gitu. Nah dari situ akhirnya ya saya merasa ya ini sudah jadi solusi gitu, dan alhamdulillah mulai keberangkatan tanggal 15 kemarin itu sudah disupport oleh Pak Muhibin dengan catur ya. Sudah 6 keberangkatan sampai hari ini dan sudah memberangkatkan total 492 dari total 600 jamaah yang tertunda. Jadi sudah hampir selesai dan insya Allah tanggal 17 besok sudah selesai semua 600 jamaah. Terakhir berarti itu ya? Terakhir tanggal 17 besok. Oke, tapi ngomong soal Arafah Mina nih ya. Arafah Mina itu kan sudah istilahnya bisa dikategorikan mapan gitu ya. Iya. Bisnis travel yang mapan ya Arafah Mina gitu loh. Secara budgeting ya mungkin ya ada space apa istilahnya untuk mengcover kalau ada sesuatu gitu. Itu dilakukan enggak itu? Iya, kita lakukan. Sebetulnya di awal keberangkatan itu sudah lampu merah, sudah ada indikasi yang alarm yang berbunyi kenceng gitu kan. Tapi saya berpikir begini, ini sambil berjalan bisa ditutup gitu ya. Tapi ternyata ya enggak sanggup, kita enggak bisa, kecepatan gitu prosesnya. Jadi kita berangkatinya cepet banget gitu ya. Sampai bahkan di bulan September itu keberangkatan kita setiap hari gitu. Sehingga kebutuhan cash flow-nya nggak nutut, kurang cepet gitu. Kebutuhan antara cash in sama cash out-nya kurang, nggak bisa diimbangi, sehingga akhirnya ya stuck itu. Oke. Terus bagaimana mengantisipasi? Tentunya jamaah itu kan bermacam-macam. Betul. Ada yang protesnya ada yang halus, ada yang keras. Untuk mengantisipasi hal seperti itu bagaimana Pak Heri? Ya saya sebetulnya alami saja, bahkan saya merasa kemarin ini harusnya tidak seperti itu penanganannya, supaya tidak sampai membesar seperti hari ini ya. Saya juga belum ngerti, enggak punya pengalaman seperti itu kan. Jadi ya kita
mengalir aja. Ternyata setelah sampai di titik ini saya ngerasa salah semua kemarin yang kita atasi itu gitu. Apa itu diantaranya yang salah? Ya diantaranya kita kan keburu publikasi media negatif masuk ya, itu kalau bisa dicegah seharusnya tidak sampai terjadi separah ini gitu. Karena keburu media masuk, berita negatifnya luar biasa, viral kan, akhirnya sudah jamaah merasa takut, yang tidak bersentuhan dengan masalah penundaan ini pun akhirnya tahu gitu kan, semuanya jadi tahu, dan itu membebani kita gitu, rivalnya menjadi banyak dan seterusnya. Dan itu efeknya besar ya Pak? Besar, betul. Terus kemudian kita menjadi tidak bisa jualan jauh sebelum putusan pembekuan izin Kemenak, kami sudah nggak bisa jualan karena sudah berita negatifnya udah luar biasa. Oke. Jadi sudah betul-betul mati sebelum ada pembekuan dari Kemenak kita. Ya, jadi dampak kita menanganinya kurang tepat memang. Nah, saya juga nggak tahu yang tepat seperti apa, tapi kita membaca kemarin itu nggak tepat gitu. Berarti analisis, masih perlu analisis Betul, selanjutnya betul, ya Pak betul. Heri ya. Perlu diskusi intens, ngobrol dengan teman-teman yang sudah pengalaman, yang mungkin punya strategi lebih baik gitu. Jadi, oke, sekarang kita beralih ke Pak Muhyiddin ya. Pak Muhyiddin, ini kan kita tuh tahu tuh Arafah Mina kan dalam kondisi turun, dan kalau dihitung secara ekonomi jelas ini rugi lah, bangkrut, bahasa kasarnya kan seperti itu. Pak Muhyiddin kok mau gitu loh? Kenapa? Ya, terima kasih. Itu pertanyaan yang hampir sudah nggak bisa saya hitung ya. Pertanyaan yang sama itu. Kenapa bantu Arafah Mina? Iya. Sebelumnya, sebelum Arafah Mina pun kita juga sering, gitu. Karena diantaranya kami tahu mana-mana travel yang harus dibantu. Sebenarnya dia itu bukan niat tanda kutip negatif ya, karena mungkin ada kesalahan kebijakan gitu. Dan saya yakin Arafah Mina ini salah satu yang saya analisis bukan travel yang merah, gitu. Hanya salah kebijakan itu tadi. Terus kebijakan apa yang diberikan Pak Muhyiddin terhadap Arafah Mina ini? Kebijakan yang saya berikan kepada beliau adalah yang pertama, evaluasi setelah nanti persoalan ini selesai. Ya. Nah, pertanyaannya kapan selesai dan bagaimana caranya selesai persoalan jamaah 600 yang tertunda, itu urusan saya. Saya mencoba untuk mencari jalan bagaimana jamaah 600 ini bisa melakukan ibadah ke tanah suci. Walaupun ada yang hari Jumat manasik, Sabtu berangkat, Sabtu manasik, Minggu berangkat. Cepat sekali ya. Secepat itu. Karena kita pada dasarnya siap. Dengan tiket kita menguasai, ya. Kita punya beberapa tiket yang siap dipakai. Dengan urusan hotel Mekah Madinah kita sudah punya tim. Dengan jangka waktu 1 jam mereka sudah siap. Sudah tertata sekali ya sistemnya ya. Sudah. Oke. Yang terpenting adalah jamaah siap gitu aja. Bagi mereka yang masih harus tertunda jauhnya lokasi tempat tinggal, izin cuti dan sebagainya, maka kita sediakan di kemudian hari. Oke. Nah, inilah tanggal 17 ini adalah jadwal terakhir bagi mereka yang sudah lunas dan tidak bisa mengambil kesempatan tanggal-tanggal sebelumnya. Oh gitu, ya oke. Kalau kriteria ini Pak Muhyiddin ya, siapa sih kemudian yang jamaah yang bisa diberangkatkan oleh catur? Saya 2016 pernah mengalami rasa yang sama seperti Mas Heri ya. Saat itu saya pernah mencoba untuk memulai bisnis charter flight pesawat, dan di mana pesawat tersebut tidak bisa melakukan penerbangan, sehingga roda keberangkatan kepulangan jamaah saya kacau. Saya merasakan banget gitu. Dan saat itu tanpa kita menghitung ya, tanpa kita berpikir, ada saja jalan sebenarnya. Bukan tanpa menghitung ya,
tanpa kita putus asa, mohon maaf ya. Yang penting kita niati bahwa kita tidak dolim ke mereka, ya, dan meminta kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pasrahkan, pasti ada jalan. Kemungkinan kenapa saya harus membantu jamaah Arafah Mina, saya meyakini mungkin di antara salah satu jamaah Arafah Mina atau keluarga Mas Heri ini ada yang bisa membuka doanya itu sehingga membuat hati saya mau membantu. Gitu. Itu benar-benar dari hati itu, Pak Muhyiddin. Kalau kalkulator nggak akan ketemu, Mas. Gitu. Yang menggerakkan ini semua pun saya juga kadang berpikir, apa yang mau saya cari? Saya juga punya travel, saya juga punya jamaah keberangkatan, ya, punya pekerjaan yang cukup lebih dari ini, gitu. Oke. Tapi kalau memang hati sudah diperintah untuk memberangkatkan mereka yang menjadi tamu Allah, tamu Rasulullah, cara apapun mereka pasti berangkat. Iya. Gitu. Itulah keyakinan saya bahwa mereka itu adalah sudah dipanggil. Oke. Dengan cara apapun mereka Tetap berangkat ya. berangkat. Tapi ini khusus yang sudah lunas ya, atau memang yang belum? Bagaimana ini metode-metode yang dipakai? Kalau khusus atau tidak khusus, saya tidak boleh masuk ke situ dulu, karena pada dasarnya adalah nama-nama itu adalah saya terima dari Arafah Mina. Jadi dokumen melalui paspor, ya, paling penting paspor, KTP, vaksin 1, 2, 3 dan booster, Ya. itu dilengkapi, maka itu bisa saya proses untuk isu tiket pengajuan visa. Gitu. Jadi kalau nama-nama kami tidak tahu. Yang penting ada berapa sekarang jamaah yang siap, maka jamaah itulah yang saya terbangkan. Oke. 600 loh Pak Muhyiddin. 600 itu ada budgeting berapa yang disiapkan Pak Muhyiddin? Awal pertama kali saya ketemu sama Mas Heri, saya tanya, "Semen sisa uang berapa sekarang?" Apa jawaban Mas Heri waktu itu? Iya, tidak sisa. Wong sudah berhenti. Posisi sudah berhenti, tidak bisa berangkatkan ya, sudah otomatis nggak ada sisa. Iya benar. Tapi kalau secara kalkulator bagi teman-teman travel pasti bisa menghitung. Iya. Tidak lebih dari 25 miliar yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 600 jamaah yang sempat tertunda tahun kemarin. Dan itu ditanggung oleh catur ya. Adalah, insya Allah. Bukan ditanggung ya, istilahnya begini. Saat ini ada dana yang bisa saya pakai. Harapannya apa sih Pak Muhyiddin sebenarnya? Hah? Harapannya apa? Bagi saya ya, bagi kita semua ya, 25M itu kan tidak sedikit tuh gitu. Ya. Tidak sedikit gitu. Sebenarnya apa sih harapan atau apa sih sebenarnya motivasi yang sebenarnya gitu loh? Motivasi nggak ada motivasi. Seperti yang saya katakan tadi, saya juga sudah punya travel, ya kan? Iya. Saya juga punya pasar yang jelas jamaah. Bahkan satu musim kemarin kita bisa dilihat di input Siskopatu, kita punya 14.000 jamaah dalam satu musim. Itu tidak sedikit. Gitu. 14.000 itu nggak sedikit, Mas. Jarang. Iya, Hanya beberapa travel saja yang mampu untuk memberangkatkan jamaah satu musim berjumlah 14.000. Yes, Arafah Mina berapa satu musim? Kalau normal ya paling 6.000 7.000. Ini sampai 14.000. Iya. Luar biasa. Itu. Terus Mas Heri berterima kasih dong sama Oh Bapak. iya pasti, saya sudah berterima kasih sekali. Ya. Karena memang pengorbanan ya itu bagi saya sebuah pengorbanan itu loh. Karena memang kalau kita hitung secara nominal itu gede banget gitu loh ya. Makanya kan nanti
apa sih yang menjadi catatan Pak Heri setelah ada kerjasama dengan Pak Muhyiddin itu? Ya, saya akhirnya ya harus berbagi dengan Pak Muhyiddin ya. Dan saya bersyukur itu terjadi gitu, karena selama 15 tahun ini kan saya menahkodai Arafah Mina ini sendiri ya, dan itu berat gitu. Dan ketika ada case ini, satu hal yang saya syukuri ya, saya akhirnya ketemu partner gitu kan. Akhirnya saya di Arafah Mina nggak sendiri lagi, ada Pak Muhyiddin yang mensupport kita. Jadi secara manajemen menjadi kita berdua itu menjadi, menurut saya ini menjadi kekuatan baru yang luar biasa gitu. Oke. Dan ini sebetulnya yang saya harapkan gitu. Iya. Saya mencari partner kan nggak ketemu-ketemu gitu ya, karena dalam kondisi situasi yang aman, normal-normal kan agak susah gitu. Iya, Tapi benar. begitu kita dalam situasi yang sulit, ada teman yang masuk, itu kan luar biasa. Nah, ini sudah ketemu gitu. Iya. Itu sudah klik saya jadi. Biasanya partner itu kan suka yang seneng-seneng Iya. aja Kalau ya, seneng-seneng, Pak Heri ya. Kalau senang-senang datang itu kan sudah umum, semua orang Iya. begitu kan. Tapi kalau Benar. begitu situasi susah terus ada orang yang masuk, itu kan luar biasa spesial gitu kan. Nah, saya merasa harapan saya bertahun-tahun ya ketemu sekarang ini. Jadi ini blessing, Mas. Jadi saya juga merasa bersyukur. Ada hal yang saya syukuri dalam situasi kejatuhan ini gitu. Artinya ada nilai positif Iya, di balik betul. Iya. kejatuhan Arafah Mina ini. Betul. Oke. Kalau evaluasi ya, apa yang dilakukan, apa yang dievaluasi ketika ada proses seperti ini, gitu, Pak? Ya, sebetulnya banyak ya, dari sisi kebijakan-kebijakan banyak yang sudah menjadi catatan saya. Di antaranya kesalahan fatal saya yang terjadi, yang berakibat ini kan sebetulnya yang secara langsung ini terjadi adalah ketika kita mengeluarkan kebijakan tabungan harga mengikat itu ya. Umroh terencana, harga mengikat sampai 3 tahun gitu. Sebelum-sebelumnya nggak pernah ada masalah, tapi begitu kena pandemi ini masalahnya besar gitu. Iya. Dan akhirnya kita tidak bisa mengcover ini semua gitu. Ini kesalahan fatal gitu ya. Dan itu tidak akan dilakukan lagi ya. Dan sudah pasti nggak akan dilakukan ya. Oh, sudah salah, mana mungkin dilakukan lagi. Dan salahnya langsung terjadi gitu. Iya. Jadi langsung dampaknya langsung gitu. Oke. Perasaannya Pak Heri ini ya, ketika menerima surat dari Kemenag ada pembekuan, bagaimana? Sebetulnya situasi sebelum itu sudah terjadi, kita sudah mati oleh media. Jadi begini, surat dari Kemenag itu kan sanksi, ya, sanksi administrasi, sanksi hukum sebetulnya kan. Tapi sanksi sosial kita udah terima lebih dulu, yaitu dengan berita negatif itu yang akibatnya kita nggak bisa jualan, sudah mati total sudah. Jadi sanksi sosial kita udah terima gitu. Jadi begitu ada sanksi Kemenag hadir itu ya sakit ya, tapi ya sudah lebih sakit sejak awal sebetulnya gitu. Ya, jadi ya nambahi rasa sakit gitu aja lah. Sakitnya sudah dari awal gitu. Berarti sekarang, kemarin ibaratnya mati suri gitu ya. Iya, betul. Oke. Pak Muhyiddin, kok bisa nih ya? Ini kan sudah sakit nih ya. Ibaratnya ini brand ini sudah cacat di masyarakat. Ya. Bagaimana Pak Muhyiddin itu menerima, kemudian bagaimana nanti ini bisa mau dibangun bersama-sama dengan Pak Heri? Kis Arafah Mina ini kan beda dengan teman-teman sebelumnya, seperti Fish Travel, SPN, Abutur, sangat jauh. Sangat jauh. Kalau yang saya sebutkan tadi itu adalah penyelewengan, memanfaatkan dana di luar kebutuhan. Tapi kalau Mas Heri ini bukan, tapi menyelamatkan untuk bagaimana jamaah bisa berangkat lebih awal pada saat dia mengalami problem kenaikan. Nah, keplesetnya di situ. Gitu. Terkait media, ya itu mudahlah. Dalam artian kalau kita berbuat baik, maka orang akan menilai. Persoalan berita-berita di media tidak jadi problem bagi kami ke depan. Yang penting kita mencoba untuk bertanggung jawab, menyelesaikan kewajiban dulu, ya, menghidupkan kembali perizinan yang sempat disanksi oleh Kementerian Agama. Kalau itu semuanya sudah selesai, jamaah yang sudah lunas berangkat, izin sudah kita dapatkan,
kita jualan lagi. Nah, persoalan pertanyaannya tadi kan nggak takut lah, karena nama Arafah Mina sudah jatuh nih. Jatuh di media. Pasar kan tidak harus di media, Mas. Iya. Ya kan? Kita bagaimana merangkul jamaah yang berangkat kemarin untuk menyampaikan. Ya kan? Dari 600 itu saja, itu adalah sebuah modal yang besar, Mas. Iya. Modal yang sangat besar. Kita memohon kepada mereka yang sempat tertunda, kita kabarkan, Bu, Bapak, mohon dibantu Arafah Mina bahwa kejadian ini memang benar adanya. Tapi Arafah Mina tanggung jawab kan? Iya Pak. Gitu. Mohon dikabarkan. Gitu. Berarti ini strategi branding dari orang ke orang dari luar biasa juga ini ya. Ya kalau memang jejak digital itu nggak bisa dihapus, ya saya sepakat. Tapi kan tidak semua orang itu selalu memberitakan tentang keburukan Arafah Mina ke depan. Yes, benar. Gitu. Dari sisi baiknya juga dong harus kita sampaikan kepada masyarakat. Iya. Gitu. Arafah Mina ini usianya sudah 15-18 tahun ya. Kalau memang ada niat jelek dari sahabat saya ini, ya sebelum pandemi udah harusnya lari ya Pak ya ini. Lari seperti teman-teman yang lain gitu. Iya. Oke. Strategi ada enggak yang untuk dalam jangka dekat ini? Strategi ke depan itu pada dasarnya kita sudah menyiapkan, Mas. Publish itu menilai Pak Muhyiddin ya saya itu ahli di bidang umroh group. KPIH, travel, pondok-pondok pesantren. Ini kan sudah mulai merekrut calon-calon jamaah. Mereka semuanya memberikan kepercayaannya kepada kami. Ya kan? Lah Mas Heri ini keahliannya mencari jamaah retail. Gitu. Mencari jamaah door to door. Lah dari dua kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing ini ke depan, bagaimana ini dikolaborasi. Tapi perlu diingat, di dalam dunia umroh itu hampir 70% uang yang dibayarkan oleh jamaah itu keserap di tiket. Belanjanya itu habis di tiket. Iya. Dengan kata lain, di dalam bisnis dunia umroh ini, siapa yang mampu menguasai tiket, insya Allah dia yang akan mengatur alur perjalanannya. Iya. Termasuk catur ini ya. Insya Allah begitu. Makanya saya mampu membantu sahabat saya Heri ini karena apa? Karena saya punya ketersediaan tiket yang bisa saya alokasikan. Banyak juga Pak Muhyiddin ya? Ya kalau 600 itu biasalah. Karena kita penjualan kita itu dalam satu musim minimal 60.000. Jadi 1%-nya aja. 1%. Ya benar. Itu sejatim ya? Iya, se-Jawa Timur. Jawa Timur ya? Iya. Oke. Ini kalau nanti bisa sampai Indonesia dikuasai nih ya? Nah, kita punya sahabat-sahabat yang lain. Oh gitu. Ya, jadi ketika saya harus jualan di Makassar gitu, ya saya menghindar. Karena ada teman yang domisili di sana lah dan mampu untuk membantu teman-teman menyediakan pelayanan pesawat di sana. Dan itu connect ya Pak Muhyiddin? Connect. Oke. Pak Heri, ada pesan enggak ini untuk teman-teman jamaah atau mungkin untuk masyarakat terkait dengan kondisi Arafah Mina sekarang ini? Sebetulnya yang paling utama saya pengen mengucapkan terima kasih gitu ya. Ini salah satu kekuatan yang tadi disampaikan Pak Muhyiddin adalah kesetiaan jamaah. Jadi luar biasa, walaupun dalam situasi seperti ini itu 600 jamaah itu rela setia nunggu Mas sampai betul-betul berangkat gitu kan. Jadi tidak ada yang lepas satu daftar ke travel lain, nggak ada gitu. Jadi 600 itu masih betul-betul bulat gitu. Dan sampai sekarang ini kita
buat acara ini sudah 592 kan yang kita berangkatkan. Besok tanggal 17 itu terakhir 600 semuanya berangkat. Jadi betul-betul utuh jamaah setia nunggu. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya buat saya kepada jamaah-jamaah yang tertunda sekian lama ini ya. Saya nggak tahu ini berapa bulan gitu ya. Dari Februari kemarin sampai sekarang ya, 6 bulan lebih ya. Jadi mereka masih menunggu setia. Dengan Arafah Mina ini penghargaan buat kami yang luar biasa gitu ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih sekali lagi dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena atas penundaan ini yang terjadi karena kasus ini. Saya minta maaf, kemudian mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada teman-teman semua jamaah yang sudah setia menunggu keberangkatannya gitu. Sampai akhirnya insya Allah nanti sampai tanggal 17 ini semua berakhir ya, semua selesai keberangkatan jamaah tundanya. Oke, luar biasa. Untuk Pak Muhyiddin, sebelum pesan nih ke jamaah maupun masyarakat ya, apakah nanti, satu pertanyaan saja, apakah nanti tidak akan terjadi kanibal market di Catur maupun di Arafah Mina? Enggak ada. Saya jamin enggak ada. Karena kita punya keahlian masing-masing. Gitu. Dan saya itu tidak seperti Mas Heri yang timnya sampai 70 orang gitu. Ya kan? Kalau tim saya cukup berapa itu? 20 kalau nggak salah. Cukup 20 saja. Karena pasar kita ini adalah pasar grup. Iya. Mencoba untuk menawarkan kepada para KPIH, para travel-travel yang ada di Jawa Timur, mungkin pondok-pondok pesantren yang punya kekuatan basis massa, itu kita kawal mulai dari manasik, pemberangkatan, ya, visa, tiket, hotel, transport, gitu. Semuanya kita fasilitasi. Oke, siap. Kalau pesannya ini apa ini Pak Muhyiddin? Pesannya ini. Gitu. Pesannya, kalau masih baru belajar, jangan mencoba untuk menyaingi harga atau membuat harga yang paling murah. Dunia umroh ini unik, tidak ada satupun teman-teman ini yang ahli. Walaupun kami ini sudah 15 tahun ke atas lah ya, tapi tetap aja kalau sudah waktunya kena, pasti kena. Itu. Ada saja case-case di dalam dunia umroh ini yang nggak bisa kita prediksi. Bayangin ya, Januari kemarin itu hampir semua teman-teman kena itu. Di mana Indonesia sudah buka mulai Agustus sudah buka pasca pandemi itu, walaupun dengan peraturan-peraturan ketat harus karantina dan sebagainya, ya kan? Maka kita anggap itu sudah normal, ya. Kita bikin harga normal saja kepada jamaah karena karantina sudah dihapus dari 15 hari menjadi 12 hari, 12 hari menjadi 6 hari, 6 hari menjadi 3 hari, dan sampai dihapus itu. Dan bahkan penerbangan yang harusnya satu pintu Jakarta sudah dibuka dari Surabaya, dibuka dari Makassar. Nah, anggapan itu kan new normal selesai, gitu. Maka kita menghapus anggaran-anggaran itu semua. Tapi siapa sangka negara lain yang pasca pandemi baru melakukan ibadah umrohnya itu di bulan Januari. Indonesia memulai di bulan Agustus, tapi Turki, Iran, Bangladesh sudah lebih dulu ya? Bukan. Dia nggak memulai ketika Indonesia memulai. Dia baru memulai itu adalah di bulan Januari. Sehingga yang terjadi adalah hampir seluruh teman-teman travel yang mempunyai jamaah di bulan Januari kemarin itu kena dampak. Dampaknya apa? Hotel semuanya penuh. Yang awalnya ada ternyata sudah nggak ada. Yang awalnya harga 1 juta bisa menjadi 4 juta. Naiknya drastis ya? Makanya sampai berita di televisi waktu itu bukan naik kan, ganti harga. Iya. Iya kan? Sampai benar. 6 kali lipat, 7 kali lipat gitu. Lah disitulah
saya mengatakan kepada teman-teman, tidak ada satupun teman-teman yang mampu untuk menganalisa. Ya. Yang terpenting jangan mengikat diri kita dengan kalimat harga mengikat tanpa kenaikan. Itu bahasa paling enak bagi calon jamaah, paling seneng itu. Paling seneng akan mendapatkan closing banyak seperti Mas Heri ini, closingnya luar biasa. Gitu. Tapi itu bahaya. Nah, ya. Kementerian Agama saja haji tahun kemarin mengumumkan harga naik kan? Ya, kita memahami kebutuhan itu tidak bisa diprediksi. Hari ini ada jamaah datang ya untuk mendaftar di bulan Ramadan. Hitungan Ramadan sampai hari ini berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan, masih 4 bulan, cukup lama. Kita ini kan hanya bisa menganalisa berdasarkan pengalaman. Oh, tahun kemarin sekian. Ya kan? Nah, disitulah sehingga kita bisa memunculkan harga yang bisa diterima oleh masyarakat atau calon jamaah. Tapi itu bukan harga mengikat. Mesti selalu ada kalimat sewaktu-waktu harga bisa berubah. Karena apa? Karena hotel pun ketika menaikkan harga itu tanpa konfirmasi. Di dunia Arab itu beda dengan dunia Indonesia bisnisnya, Mas. Perlu diketahui itu. Di sana itu orang amanah, amanah, sangat amanah. Tapi komitmen, belum tentu. Bedanya di situ ya berarti ya. Kalau amanah saya yakin amanah, teman-teman saya di sana. Tapi komitmen kah? Nah, itu belum tentu. Contoh, saya mau ada jamaah di bulan Januari besok, foto 100 kamar. Oke, kasih harga berapa? Kasih harga 1 juta gitu. Oke. Dari harga itu kan bisa kita simpulkan berapa harga jual kita. Ya kan? Oke. Begitu jamaah masuk bulan Januari ya, dan mau masuk menggunakan fasilitas kamar itu, tiba-tiba mereka mengatakan harganya naik. Ikut juga? Ya ikut. Nggak ada yang namanya padahal kan sudah dibilang dari kemarin. Iya. Ya itu yang saya katakan. Kalau jujur, amanah, iya. Tapi komitmen belum tentu. Jadi ketika sampean itu tidak mau menambah, ya uang yang sudah masuk pasti dikembalikan. Pasti itu. Itu ya sistemnya. Ini baru tahu saya. Ya. Gitu. Oke, keren. Oke, saya pikir itu diskusi yang sangat luar biasa dan banyak sekali manfaatnya, termasuk bagi pemula-pemula yang mau bermain di travel ya. Ini ada nanti petuah atau ada nasihat dari beliau-beliau yang sudah malang melintang di dunia travel umroh. Saya pikir itu bisa menjadi renungan. Dan untuk perjumpaan kali ini kita cukup di sini dulu. Kita nanti bisa ketemu pada event berikutnya. Channel iNews. Yes.